Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fardah Hakim. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2 di Universitas Darussalam Gontor. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengkaji sebuah buku dari Manahilul Hirfan yang berjudul Fi Ulumil Quran Jilid 2, yaitu tentang Al-Quran dibukukan di zaman Rasulullah. Mengapa Al-Quran tidak dibukukan di zaman Rasulullah? Ini bukunya, ini PDF-nya teman-teman, dari Syamela Rokmul Kitabah Fil Maktabah Asyamilah Artob Azamni. Nah ini, kita buka di halaman 112. Nah, ini halaman 112. Jam'ul Quran fi Ahdi Bakar. Nah, 111. Limaza lam yujma'ul Quran. Kan. Ini kan nah, 107. Di laptopnya 107. Jadi kalau kita cari di sini itu 112. Oke. Oke. Oke, yang pertama-tama kita cari ke Mabhas 8. Mabhas Asamin. Mana ini ya, Mabhas Asamin. Nah, ini dia. Mabhas Asamin fi Jam'il Quran wa tarikhihi wa raddu ala ma yusaru haulahu min shibh min riwayat warid fi dzalik. Ya. Ini membahas pembahasan 8 tentang pengumpulan Al-Quran, sejarahnya, serta bantahan terhadap berbagai keraguan atau syubhat dan tuduhan yang diarahkan pada masalah ini. Al-Mabhas As-Samin, pembahasan 8. Fi Jamil Quran wa Tarikhihi wa Radd Kalimatun Jam'ul Quran tutlaqu taratan wa yuradu minha hizzuhu wastizharuhu fis sudur. Pengumpulan Al-Quran ini mencangkup seluruh huruf, kata, ayat, dan surahnya. Inna jam'ahu bima'na kitabatu fis sudur. Awal salah sumaron. Ia berkaitan dengan hafalan di dalam dada, hifzuhu wa istazharu fis sudur, dalam dada, dan penulisannya di dalam mushaf dan lembaran. Ukhra kitabatu fil hurfin wa kalimatin wa ayatuhu wasurah, dalam dada, dan penulisan dalam mushaf dan lembaran, serta penghimpunannya baik dalam dada maupun dalam tulisan. Nah, ini dia. Summa inna jam'ahu bima'na kitabatuhu hadasa fis sadr awal salas marrat. Al-awal fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaniyah fi khilafati Abi Bakrin wasalisah ala ahdi Utsman wa fi hadhil marrah al-akhirah wahdaha
nasakhat masahif wa arsalat ilal afaq wa qad asirat fi hadzal mawdu' shibh barid la manas lana min an nakshafa anhal sam summa nuriduhal hararah al haqa'iq al almiyah was sahihah hatta tadub wa tamma au tadhabu wa tatabkhar fa amma zubu fa yadhabu jaffa. Tahapan pengumpulan Al-Quran ini terjadi dalam 3 tahap, ya kan? Yang dimaksud di sini tahapan pengumpulan Quran terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, tahun pertama terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran telah dikumpulkan di dalam dada hafalan dan juga tertulis, namun belum dihimpun dalam satu mushaf. Nah, itu dia, satu mushaf. Tahap kedua pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf dan lembaran-lembaran dikumpulkan dan disatukan. Itu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang terakhir pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, pada masa Utsman bin Affan, mushaf diseragamkan dan disebarkan ke berbagai wilayah, ke penjuru-penjuru, ilal afaq. Terus nih, bab selanjutnya, Jam'ul Quran bimakna hifzahu fis sudur. Pengumpulan Al-Quran dengan makna hafalan di dada. Jam'ul Quran bimakna hifzahu fis sudur. Nazalal Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanat himmatuhu badi'un zi bad'in munsarifah an yahfazahu wa yastahzirahu summa yaqra'uhu ala nas ala makasal yahfazuhu wa yastahziruhu dururah annahu nabi ummi ba'athahullahu fil ummiyin. Nah, di sini maksudnya apa? Turunnya Al-Quran, nazal Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, ya kan? Himmatu badun zibat, secara bertahap. Setiap kali turun, beliau menghafalnya, terus memerintahkan para sahabat untuk menghafalnya dan menyampaikan kepada mereka. Nah, para sahabat pun membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya
bahkan serta mengajarkannya kepada yang lain. Kan kekuatan para sahabat orang-orang Arab saat itu memiliki kekuatan hafalan yang sangat tinggi. Dulu sahabat memiliki kekuatan hafalan yang sangat tinggi karena para sahabat dulu itu sering hafalan yang sangat tinggi karena mereka jarang menulis, terbiasa mengandalkan ingatan dan memiliki kecerdasan bahasa yang kuat. Karena itu, hafalan menjadi sarana utama. Hafalan menjadi sarana utama. eh Hafalan menjadi sarana utama dalam pengingatan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat sejak awal. Terus Al-Quran itu terjaga di dada, ya kan? Al-Quran terjaga di dada. Maksudnya Al-Quran terkumpul di dada para sahabat, juga terjaga dalam ingatan mereka, dan dikuatkan dengan pemahaman makna serta pengamalan. Mereka tidak hanya menghafal lafaznya, tetapi juga memahami kandungan dan maksudnya. Nah, peran Nabi dalam penjagaan Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat dalam menjaga Al-Quran, sering mengulang bacaan bersama Jibril. Nah, ini Jibril kan naik Al-Quran fi kulli sunnah marrah. Innahu alatni. Nah, dulu tuh Nabi sering ulang bacaan sama Jibril. Bahkan pada tahun terakhir hidupnya mengulang Al-Quran 2 kali. Nah, hal ini menunjukkan betapa kuatnya penjagaan Al-Quran melalui hafalan, ya kan? Oke. Nah, tadi itu sekilas beberapa penjelasan tentang pengumpulan nabi ya pada zamannya ketika masih dikumpulkan di dalam dada, hifzuhu fisudur. Sekarang langsung aja kita lanjut ke jam'ul Quran bimakna kitabatuhu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jam'ul Quran bimakna kitabatuhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulna inna himmatar rasul wa ashabih kana mutasarrifah awal amr ila jam'il Quran fil qulub bi hifzih wa istizharu darurah annahu nabi ummi ba'asahullahu fil ammiyin adhafu ila dzalika anna adawatal kitabah lam takun maisurah ladaihim fi dzalikal ahdi wa min huna kana ta'wil alal hufat fis sudur yafu ta'wil alal hifz bainas sutur ala adatil arab ayyama idzin min ja'ala safhat sudurahum wa qulubahum
dawawain li asy'arihim wa sya'in wa ansabihim wa mafahim wa ayyamihim wa ayyamihim. Nah, walakin Al-Qur'an izi bi aus nasib min inayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih falam tasrif haum inayatihim bihifzih wastilharih an inayatihim bi kitabatihi wa naqsyahu walakin bi maqdari ma samahat bihi wasal kitabah wa adawatiha fi asrihim faha huwa za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ittakhadha kitaban lil wahyi kullama nazzala syai' minal Qur'an amrihim bi kitabatihi mubalighah fi tasjilih wa taqyidih wa ziyadah fit tawsik wa dam wal ihtiyat fi kitabillahi ta'ala hatta tazuhar kitabah al-hifz wa i'adid naqsh lazim wa kana kitabah haula'il kitab min khair sahabah fihim Abu Bakr wa Umar wa Umar wa Utsman wa ala Muawiyah wa ala Muawiyah wa ala Muawiyah wa bin Sa'id wa Khalid bin Walid wa Abi bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa Sabit bin Qais wa ghairhum. Nah, jadi teman-teman, maksudnya dari sini itu pengumpulan Al-Qur'an dengan makna penulisan di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pengumpulan Al-Qur'an dengan makna penulisan juga telah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena Al-Qur'an terkumpul dalam hati atau kita sering pada zaman itu sahabat jarang menulis dan sahabat lebih sering menghafal melalui pikirannya. Jadi waktu itu sarana paling utama ya Al-Quran dalam dada dengan hafalan dan dipelajari dan dituliskan pada masa itu. Nah, sebentar. Nah, cara penulisan Al-Quran dengan alat tulis yang tersedia pada masa itu seperti pelepah kurma, terus batu tipis, ya kan? Terus tulang. Nah, di sini kita bisa wariko, wakot adim, wa'izam, aktaf, wal atla. Nah, itu dulu pelepah kurma, terus batu yang tipis, terus tulang, dan bahan-bahan lain. Walaupun pada zaman itu alat tulis sangat terbatas, para sahabat tetap menulis Al-Quran sesuai kemampuan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing serta mengawasi penulisan tersebut, ya kan? Nah, keterbatasan tulisan, kekuatan hafalan. Namun demikian, Al-Quran belum dihimpun dalam satu mushaf pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena wahyu masih turun terus menerus, ya kan? Dan urutan ayat serta surah masih belum ditentukan oleh wahyu.
Nah, tuh. Di sini kita bisa lihat riko jam mereka wakotakun min aurat orok. Nah, ini kayak daun gitu. Nah, di sini banyak ya ada mufradatan juga ya kan. Maka hafalan pada zaman ini tetap menjadi sandaran utama. Sedangkan tulisan di sini berfungsi sebagai penguat. Ya kan karena sudah hafal al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Jadi tulisan pada zaman ini sebagai penguat dan penjaga tambahan. Ketelitian Nabi SAW sangat menjaga Al-Quran, mengulang bacaannya, memastikan para sahabat menulis pada ayat yang benar, dan memerintahkan penulisan sesuai petunjuk wahyu. Tidak ada satu ayat pun yang ditulis tanpa pengawasan Nabi. Dan sikap para sahabat sangat berhati-hati tidak menulis sesuatu dari Al-Quran kecuali yang benar-benar pasti. Jadi dulu ada yang namanya kutab, al-kutab ya kan, penulis-penulis yang terpercaya Rasulullah. Tadi ada Abu Bakar, Umar, ada Utsman, ya dan lain-lainnya. Dan tidak mencampurkan Al-Quran dengan selainnya. Ini menunjukkan tingginya kehati-hatian para sahabat dan amanah ilmiah mereka. Gitu. Oke. 5 lam yujma al-Quran ayyama izin fi fi sohfun wala masohif innama lam yujma al-Quran fi sohf wala masohif. Nah, kalau di bab sini ya kan, 5 lam yujma, kenapa Al-Quran belum dikumpulkan waktu itu di satu satu mushaf, ya kan? Dan tidak di banyak-banyak mushaf. Sungguhnya kita belum sirah. Kita baca dulu. Annahu lam yujad min dawa'i kitabati fi masjid ala ahdi Abi Bakrin hatta katabahu fi sahih wala mislu ma wajada ala ahdi Utsman hatta nasakhu fi masahih muslimuna waqta idzin li khairi wal kasiruna wal Islam lam yastabhir umur annahu ba'da wal fitnah ma'munah wa ta'wil Victory sab'ah Isral alaiha wasaniha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana bi saddadin an yanzil alail wahyi binaskhi ma sya'allah min ayati anna lam yanzil mar wahid nazala min qimmat isrina sanah aw aktsar rabi'an tartiba ayati wa suwaruhu laisa ala tartib nuzulahu faqad alim an nuzulahu kana ala hasbil asbab am tartibahu fakana li ghairi dzalik. Nah, oke. Wa anta
akhbir bi anna al-Qur'an law jam'a fi sahfi aw masahif wal hal ala ma syarhana lakinna jadi ada beberapa alasan ya kenapa nggak dikumpulin waktu itu. Yang pertama, yujad min dawa'i kitabah fi masahif wa masahif mislum ma wajada al ahdi Abi Bakir. Jadi ada beberapa dawa'i kitabatihi fi sahf. Ya, alasan utamanya di sini tuh karena Al-Qur'an tuh turunnya turun temurun, ya kan? Isyrina sanah au aksar, ada 20 tahun lebih 23 tahun. Terus juga bisa dari nazil wahyi binaskin masya, nah itu ayat. Terus Nabi juga apa namanya turunnya ke Nabi itu ayat per ayat, gak langsung turun satu, ya kan? Dan apa namanya dan tartib ayatnya, penertiban ayat dan suratnya bukan tartib turunnya gitu kan. Turunnya kan apa namanya kayak contoh yang pertama turun al-alaq, terus wahyu pertama al-alaq. Nah jadi tuh kita nggak bisa langsung nyatuin karena belum ada ayat-ayat setelahnya yang turun gitu maksudnya. Waduh, kok malah. Oke, lanjut sebentar ya. Anda sampai berapa tadi? Oke. Oke, sekarang langsung aja kita ke bab Jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, ya kan? Pengumpulan Al-Quran pada zaman atau masa Abu Bakar As-Siddiq. Latar belakang peristiwa. Kita baca dulu ya. Jam'ul Quran ala ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Al-Quds al-Khilafah qiyadaha ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu ba'da ghurubi syams an-nubuwah wa jihad Abu Bakr fi khilafatihi hadhihi ahdas syidad syadad syidad syidad wa masyakil sa'ab minha mauqi'at ayyamamah perang Yamamah sana isna asyar isnatai asyrah lil hijrah wa fiha darat harb bainal muslimin wa ahli riddah min atba'i Musailamah al-Kadzab wa kanat ma'rakah hamiyah wa tais istashhada fiha kathiran min qara'is sahabah wa hafizatihil Qur'an yantahi adaduhum ila sab'in wa annaha ba'duhum ila hamsu mi'ah min ajlihim salam maul abi Hudzaifah salam wala qad hal dzalikal muslimin wa anzal amra ala mar fadakhala ala Abi Bakrin wa akhbarahu khabar wa qataraha alaihi an yajma'al Qur'an khasyah hasyatiha bi maut hafad wa qatl kira. Wa fataradada Abu Bakr awwala amr li'annahu kana qafa inda hudud ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam
yakhafu an yajurruhu tajdid ila tabdil au yusawqahul insya wal ikhtira ila al-wuqu' fi mahamil khuruj wal ibtida' walakin ba'da mufawadati baina wa baina umar umar tajadi lahu wajhul maslahah faqtana'a bisawabil fikrah wa syarhallahu laha subhanahu wa ta'ala dzalikal jam' allazi yashiru bihi Umar ma huwa illa wasilah min a'zah wasail an-nafi'ah ila hifzil kitab syarif wal muhafazah alaihi min ad-diya' wat tahrif annahu laisa min muhdatsat umur al-kharijah wala minal bad walidahat fasikoh. Oke, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi perang Yamamah pada tahun ke-12 Hijriah yang di dalamnya gugur banyak sekali penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat, ya kan tuh. Fi hadar asrahal harabain muslimin. Banyak banget yang meninggal pada perang Yamamah ini, ya kan, pada tahun 12 dari sahabat menghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran yang besar di kalangan sahabat, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya jika para penghafal Al-Quran terus wafat, maka dikhawatirkan sebagian Al-Quran akan hilang, kan? Umar. Usulan Umar kepada Abu Bakar pada saat itu, Umar radhiyallahu anhu taala mengusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu taala agar Al-Quran dikumpulkan, ditulis, dan disatukan dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar radhiyallahu taala ragu dan berkata, ya kan? Di sini Abu Bakar ragu. Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, ya kan? Ya, ini Abu Bakar ragu bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah. Karena Umar ngomong gitu, ya Abu Bakar ngomong. Dia ragu. Namun Umar terus menjelaskan bahwasanya hal ini bukan bid'ah tercela, ya kan? Bid'ah itu sesuatu yang baru nggak tercela gitu, melainkan kebaikan dan maslahat besar bagi umat. Fakatana tadi maslahat besar bagi umat, ya kan? Akhirnya Allah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahu taala untuk menerima usulan tersebut, kan? Nah,
Proses pengumpulan, ya teman-teman tadi ada orang-orang lewat kayak Bintang, Astro, ya soalnya lagi di lab, wajar aja. Ini orangnya masih ngeliatin. Ya lanjut ke proses pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian merujuk kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit, ya kan? Untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran. Ini Zaid bin Sabit salah satu penghafal Al-Quran. Salah satu kutab juga, ya terpercaya. Nah, Zaid sendiri sempat merasa berat dan berkata, ya kan? Zaid pun merasa berat dan berkata, bahwasanya seandainya aku diperintahkan, seandainya aku diperintahkan memindahkan sebuah gunung, itu tidak lebih berat bagiku daripada tugas ini. Saking beratnya tugas ini, bahkan sahabat pun si Zaid bin Sabit ini merasa berat. Bahkan dia lebih rela buat mindahin gunung daripada buat ngerjain tugas ini. Lagi taking Bintang, jangan lewat-lewat, ya kan? Nah, pengumpulan ini dilakukan dengan sangat ketat dan teliti. Karena apa? Karena banyak sekali mudorot jika sahabat tidak teliti pada saat waktu itu, kan? Tidak cukup hanya hafalan. Bukan hanya sekedar hafalan yang dibaca sahabat. Harus ada bukti tertulis. Disaksikan oleh para sahabat. Tujuannya agar apa? Agar tidak ada satu huruf yang masuk kecuali benar-benar pasti. Hakikat pengumpulan ini, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar bukan menciptakan Al-Quran baru, melainkan untuk menjaga Al-Quran agar terjaga. Gitu. Bukan mengubah urutan wahyu. Justru mereka mengurutkan agar tersusun rapi. Ataupun bukan menambah atau mengurangi. Mereka hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah. Tetapi mereka juga menghimpun Al-Quran yang sudah ada, yang sudah hafal dan ditulis, agar lebih terjaga dari hilang dan rusak. Ini adalah sarana paling kuat untuk menjaga kitab Allah dari penyimpangan dan kehilangan. Bantahan terhadap tuduhan. Penulis menegaskan bahwa menganggap pengumpulan ini sebagai bid'ah adalah kesalahan karena ia berdasar pada kaidah syariat, maslahat yang nyata, dan penjagaan wahyu. Bahkan para ulama ahlu sunnah sepakat bahwa Al-Quran terjaga, pengumpulannya sah, dan tidak bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi poin-poinnya waktu pada zaman Abu Bakar ini baru mulai mengumpulkan mengumpulkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, biar itu menjaga dari hilang dan rusaknya tersebut, ya kan? Oke, poin-poin intinya juga. Kita lanjut ke Utsman. Pengumpulan pada zaman Utsman, mana ya? Sebentar. Oke, sekarang Jam'ul Quran ala ahdi Utsman radhiyallahu anhu, ya kan? Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan.
Oke, Jamul Quran kita baca dulu. Ala Hadi Utsman radhiyallahu anhu. Kita saat al-futuhat di zaman Utsman was sabah Imran wa tafarraq muslimun fil amsar wal aqtar wa nabat wa nabatat nasyiah jadidah kanat bihajah ila dirasatil Qur'an wa tala'ah dinnas birrasul wal wahyi tanzil wa kana ahana ahla kulla iklim minal aqalib Islam ya'khuduna bi qiraati min ishtahara bainahum minas sahabah fa ahalla syam yaqra'una bi qiraati abi bin Ka'ab wa ahlul Kufah yaqra'una bi qiraati Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhu yaqra'u bi qiraati Abi Musa Asy'ari fakana bainahum ikhtilafu fi hurufil ada wa wujuhul qiraah bi tariqati fatahat bab syiqaq wan naza' fi qiraatil Qur'an bima kana bainas sahabah qabla an ya'lamu annal Qur'an nazala ala sab'ati ahruf bal kana hadha syiqaq asyaddu li ba'di ahd haula'i bin nubuwah wa adamu wujudir rasul bainahum yadminuna ila hukmi yasduruna jami'an an ra'yih wastafhala ada hatta kafara ba'duhum ba'du wa kanat takunu fitnah fil ardi wa fasad kabir walam yaqif hazat tughyan inda had. Oke, pada masa kekhalifan Utsman bin Affan radhiyallahu an, wilayah umat muslim atau wilayah Islam itu semakin meluas, semakin lebar. Jazirah Arab mulai meluas pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kan? Meluas. Nah, kaum muslimin pada masa ini tersebar ke berbagai negeri dan penjuru dunia, ya kan? Anak-anak, orang dewasa, serta para pendatang para pendatang yang baru memeluk Islam dalam jumlah yang sangat besar. Setiap daerah memiliki cara membaca atau thariqah atau qiraah, ya kan, cara membaca qiraah yang mereka terima dari para sahabat yang mengajarkan Al-Qur'an di wilayah tersebut. Hal ini pada awalnya masih dibenarkan
karena Al-Quran memang diturunkan dengan beberapa ragam bacaan. Terus munculnya perbedaan yang mengkhawatirkan. Namun kemudian mulai tampak perdebatan dan pertengkaran antar kaum muslimin. Sebagian menyalahkan bacaan yang lain. Bahkan ada yang mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan cara membaca. Pada zaman itu emang separah itu ya, salah membaca dikafirkan sama muslim. Padahal Quran turun dengan beberapa macam bacaan. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena menyerupai perselisihan umat-umat terdahulu dalam kitab mereka. Usulan penyatuan mushaf. Ketika Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu menyaksikan kondisi ini dalam peperangan, ia segera menemui Utsman radhiyallahu dan berkata, artinya, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab. Selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab mereka. Tentang kitab mereka sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih. Maka Utsman langsung berpikir mengumpulkan para sahabat, terus mereka bermusyawarah. Terus mereka berkumpul. Utsman waktu itu mengumpulkan para sahabat, mereka bermusyawarah dan bersepakat untuk menyatukan umat di atas satu mushaf standar, ya kan? Makanya sekarang tuh ada mushaf Utsmani, itu dulu tuh gitu. Mereka tuh kumpul para sahabat, kumpul musyawarah, gimana nih, mending kita nyatuin satu mushaf aja gitu kan, biar nggak ada perselisihan. Dan mushaf itu tetap terus tuh dari zaman ke zaman. Nah, proses penyatuan mushaf dan musman, yang pertama, meminta mushaf yang telah disimpan oleh siapa? Oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu. Terus bentuk tim penulis, ya kan? Habis udah diminta teksnya, terus Utsman waktu itu minta tim penulis, ya kan, kayak panitia gitu. Di antaranya ada Zaid bin Sabit. Habis itu mereka ngapain? Mereka menyalin mushaf berdasarkan yang mutawatir, ya kan? Mereka salin yang mutawatir. Lalu mengirim mushaf-mushaf standar ke berbagai wilayah. Setelah itu memerintahkan agar mushaf lain yang berbeda ditinggalkan demi mencegah perselisihan, ya kan? Jadi itu banyak kan mushaf kirim, habis itu oh ini beda mushafnya, nggak ada, pisahin, pisahin. Karena apa? Karena mushaf ini sudah disusun oleh panitia sedemikian rupa.
Tindakan ini bukan menghapus Al-Quran, tetapi menyatukan bacaan, menjaga persatuan umat, dan menutup pintu fitnah. Nah, jika para sahabat sepakat dengan keputusan Utsman. Tidak ada penentangan karena mereka memahami bahwa tujuan utama adalah menjaga agama, melindungi Al-Quran dari penyimpangan, dan menyatukan kaum muslimin. Nah, taruh di kan. Nah, itu jadi di apa namanya di masa Utsman bin Affan itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini di buku ini masih ada banyak banget. Ini masih ada kayak bantahan terhadap yang Al juga. Dan beberapa bantahan yang lain. Jadi buku ini mana yang lebih fun ya? Kalau di sini kan halaman 112. Tapi waktu itu aku nyari di perpustakaan itu dijelasin di bukunya langsung lah ya. Itu dijelasinnya halaman 118. Ya kan? Soalnya PDF sama buku asli itu beda teman-teman. Kan? Jadi kita udah sampai ke kesimpulan paling akhir ya kan. Kesimpulan umum pembahasan penggunaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran terjaga sejak pertama kali diturunkan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sudah dihafal oleh para sahabat dalam dada ya tadi. Kita udah dengar ditulis di berbagai media. Dulu tuh nulisnya kan masih di pelapah kurma, terus di atas kertas, di atas daun kering. Nah, banyak dulu udah. Jadi sahabat langsung nulis itu. Habis hafal, mereka nguatin hafalannya dengan cara menulis. Terus habis itu semua langsung tuh disebarin, diajarkan, difahami dan diamalkan. Biar apa? Ini biar memperkuat hafalan mereka. Penjaganya tidak hanya tulisan, tetapi terutama hafalan massal, kan? Mutawatir. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran terjadi dalam 3 fase besar. Kan yang pertama, fase Nabi. Jadi Al-Quran tuh gak langsung turun dalam satu fase enggak. Yang pertama ada fase Nabi SAW. Nah, ketika fase Nabi ini fase di mana Al-Quran belum disatukan dalam satu mushaf. Al-Quran belum disatukan dalam satu mushaf, tapi sudah lengkap, ya kan? Jadi banyak nih, Al-Fatihah, Anas, belum urut dari Al-Fatihah sampai Anas belum jadi satu. Urutan ayat dan surah ditentukan langsung oleh wahyu ya guys ya. Jadi bukan semata-mata menentukan, tapi itu dari wahyu. Tidak disatukan karena wahyu masih belum turun, ya kan?
seperti yang tadi aku bilang, nggak langsung disatuin karena masih banyak. Terus di fase kedua ada masa di fase Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di fase ini dilatar belakangi oleh wafatnya banyak penghafal Al-Quran, ya kan? Dari sahabat-sahabat banyak yang wafat. Nah, takut tuh kan, takut. Makanya Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf yang resmi, gitu. Dilakukan dengan standar verifikasi yang sangat ketat. Hafalan plus tulisan plus saksi, dan itu dijaga sangat ketat. Tujuannya biar apa? Kita menjaga tulisan-tulisan wahyu-wahyu ini, bukan mengubahnya. Dan yang terakhir itu ada fase 3, yaitu fase Utsman bin Affan. Nah, ketika fase ini, fase ketika Islam menyebar dengan luas-luasnya, ya kan? Ini ketika fase di mana Islam menyebar dengan seluas-luasnya. Di fase di mana Islam menyebar dengan luas-luasnya, terus muncul perbedaan bacaan. Wah, kan bahaya nih perbedaan bacaan, ya kan? Utsman bin Affan pada saat waktu itu menyatukan mushaf agar umat tidak berselisih. Terus juga Utsman gak mandiri, Utsman ini mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan para sahabat dengan ijma para sahabat, kan? Kayak dipanggil tuh si Hafsah. Terus Zaid juga dikumpul panitia, dibentuk biar apa? Biar tidak salah, tidak asal menulis, tapi menjaga gitu kan, tidak mengubah. Nah, terus juga apa sih namanya? Tujuannya tuh biar apa sih Utsman ngelakuin ini, ya kan? Persatuan dan penjagaan umat. Biar umat tidak terpecah belah oleh oleh seperti Nasrani dan Yahudi. Nah, terus nih ada tiga, kan tadi kan yang kedua pengumpulan Quran terjadi ke Masjid Zarani. Poin ketiga, poin yang ketiga, tidak ada perubahan, pengurangan, ataupun Al-Quran baru kan. Jadi nggak ada tuh istilah ketika wahyu turun di zamannya Abu Bakar tuh dimasuk-masukin ayat baru, nggak ada. Itu semuanya real wahyu. Karena apa? Penjaganya sangat ketat, diambil dari orang terpercaya. Bahkan menjaganya pun dari zaman Rasulullah, dari hafalan, tidak ada, bahkan ditulis di beberapa media seperti tadi yang saya bilang, pelepah kurma, daun kering, batang pohon, dan lain banyak sekali. Bahkan di dinding-dinding dengan gabut ngapalin baca Quran ini. Jadi sudah apa namanya, pengumuman musaf bukan penciptaan Quran baru, memang dari zaman ke zaman. Tidak ada ayat yang hilang ataupun ditambahkan, tidak ada yang diubah sama sekali, persis semuanya bersumber dari Al-Quran yang mutawatir, tawatir, beransur-ansur turunnya kan. Terus yang poin keempat, syubhat tentang pengumpulan Al-Quran gugur secara ilmiah. Keraguan seperti Al-Quran baru dibuat setelah Nabi wafat, wah enggak dong, ya kan? Itu pernyataan yang salah ya teman-teman, karena Al-Quran ya emang udah ada dari Nabi, ada itu wahyunya datang
turun-turun, ya kan? Wahyu Nabi datang sesuai kebutuhan manusia pada zaman itu. Ada ayat yang hilang, oh otomatis enggak. Karena apa? Karena pengumpulan Al-Quran ini udah dikumpulin oleh orang-orang terpercaya. Bahkan kita bentuk panitianya waktu itu di zaman Utsman. Mushaf Utsman menghapus ayat, oh tentu tidak. Mushaf Utsman ini menjaga, ya kan, bahkan dengan tujuan mempersatukan umat agar tidak berselisih. Semua terbantahkan oleh sejarah yang sahih. Karena apa? Sejarahnya dulu, Kak. Ketika ada yang ingin membantah, sudah ada sejarah, ya. Terus juga ada kesepakatan para sahabat dan metode penjagaan yang luar biasa ketat. Nah, terus, nah, jadi kesimpulan akhirnya, pengumpulan Al-Quran adalah bentuk penjagaan wahyu, bukan perubahan wahyu. Ia dilakukan secara bertahap, ilmiah, amanah, dan disepakati oleh para sahabat. Sehingga Al-Quran yang ada di tangan umat Islam hari ini sama persis dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan? Itu kan kesimpulannya. Al-Quran tidak dibuka dalam satu mushaf pada masa Rasulullah, bukan karena kelalaian, ya Rasul lalai, enggak, bukan karena itu teman-teman, tapi karena hikmah dan kondisi wahyu saat itu. Wahyu masih terus menurut terus. Yang pertama, kenapa nggak dibukuin? Wahyu masih turun terus menerus. Ayat dan surat belum selesai seluruhnya, sehingga belum memungkinkan disatukan secara final. Dua, ada ayat yang naskah atau bacaan atau hukumnya. Ada ayat yang nasakh bacaan atau hukumnya. Jika dibuka terlalu dini, bisa menimbulkan kekeliruan pada ayat yang kemudian dihapus atau diubah. Yang ketiga, itu penjagaan penjagaan utama melalui hafalan sudur, ya kan, dada. Bukan mushaf. Para sahabat menghafal Al-Quran secara massal dan mutawatir, sehingga Al-Quran sudah aman meski belum dibukukan. Pada zaman itu kan sahabat ngafalin banyak deh secara massal. Jadi sahabat itu ngafalinnya dulu mutawatir gitu kan. Terus secara massal juga. Ada ini turun, Rasulullah dengar ini, dapat wahyu, Rasulullah nyampain, ngafalin gitu. Terus yang keempat, urutan ayat dan surat ditentukan langsung oleh wahyu. Penetapan final baru sempurna setelah wahyu berhenti. Nah, bayangin waktu itu baru turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wah, ini udah dapat wahyu nih, kita bukukan yuk. Ternyata turun lagi wahyu setelahnya, mah kan tuan repot. Nah, yang kelima, belum ada kebutuhan darurat. Selama Rasulullah SAW masih hidup, rujukan langsung masih ada dan tidak ada kekhawatiran hilangnya Al-Quran. Iyalah, ada Rasulullah, ya kan, kayak Al-Quran berjalan gitu. Jadi nggak ada yang takut ke Al-Quran. Banyak para sahabat yang sudah hafal Al-Quran pada saat itu. Teman-teman, kesimpulan akhir, Al-Quran tidak dibuka di zaman Rasulullah karena wahyu belum selesai. Penjagaannya masih hidup dan sempurna melalui hafalan serta bimbingan langsung dari Nabi SAW. Mungkin cukup sekian pengkajian buku tentang Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya pun akademisi yang masih belajar dalam studi Quran dan hadis. Saya Ahmad Fathatim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.